Nah, ini asumsi berikutnya bahwa Andovi dan Jovial Dalop ini gue panjangin ya, tapi mereka lebih simpel. Boleh, silakan. Asumsi. Asumsinya adalah Andovi dan Jovial Lopez mengakhiri karirnya di YouTube untuk setahun karena udah sepi sponsor dan sepi duitnya. Jadi mereka mengakhirinya aja. Eno Bening. Apa? Eno Bening Suara. Apa? Eno Clean Sound Studio Bening Suara. Kenapa gua? Filsafat UI 2010. Yes. Percaya sama gua, Kajo dan gua sama sekali tidak sepi promosi dan sponsor brand sama sekali. Gimana? Percaya sama gua. Justru kita meninggalkan ladang penghasilan kita. Oh, itu yang benar. Justru. Aduh. Men, lu kira brand-brand masih nggak mau ke kita? Ini sebelum kita ngomongin quit ya. Sebelum kita ngomongin quit whatever. Aduh. Gini, tapi gue bukan tipe YouTuber yang gue buka. Ngerti ya? Gue gak mau buka, oh ini brand ini kontak gue, brand ini kontak gue. Enggak. Oke, percaya sama gue. Gue gak mau ngomong kayak, oh duit gue. Enggak, percaya sama gue. Brand, justru gue sama Kajo meninggalkan ladang penghasilan duit kita yang terbanyak. Justru, kebalik total. Itu yang banyak orang-orang gak paham. Aduh. Oke. Ini yang udah paling ketahuan sih dan sempat kita singgung tapi belum lu bahas bahwa Andovi sama Jovial Lopez tahun terakhir nge-YouTube tahun ini karena mereka emang nggak kuat lagi bersaing dengan para artis TV. Itu yang paling sering kita lihat ya. Itu the big one. Oke. Ngerti gue. Jadi apakah lu pernah merasa kalah saing atau gimana? Sama sekali enggak. Merasa kalah saing tuh apa? Oke. Yang nonton mereka dan nonton kita jelas-jelas beda. Apakah ada yang overlapping nonton mereka nonton kita? Pasti ada ya. Kalau di sebuah Venn diagram, pasti ada orang yang nonton dia nonton kita juga. Ketemu pasti di tengah-tengahnya. Apakah gue masa kalah bersaing? Justru saingan gue adalah orang-orang kayak Tim Tuan. Karena mereka yang membuat karya yang memaksakan Skinny Industry 24 untuk mikir, shit, how do we get to that level and how do we make content kayak mereka? Justru itu saingan kita. Gak ada saingan. Man, lu kira ketika gue liat orang bikin prank gembel depan fucking artis, lu kira gue kayak fuck, gue harus bikin prank gembel juga nih? Gak ada, Eno. Gak ada. Aduh, sumpah. Aduh, man, justru lu harus merasa tersaing ketika ada teman-teman lu yang bikin konten menurut lu baik dan benar. Menurut lu ya, again subjektif. Justru itu yang membuat lu, holy shit, this is what I need to compete against. Bukan. No, Eno, Kajo and I, we know how to play the game. Oke. We know. Eno, we know how to play the game, but we choose not to play the game. Ada perbedaan super besar antara knowing how to play the game, but choosing not to play the game. Ya, understandable banget. Kayak banyak orang yang nuduh gue kalau, as you know, gue juga udah kerja sebagai konsultan dan bahkan digital strategis di beberapa perusahaan. Dan bilang, no, kan YouTube lo gak sukses. Kok bisa orang hire lo gitu? Because there's a difference between gue tahu gimana cara gue meledak untuk punya traffic, tapi gue gak mau, boleh dong. Ngerti? Karena ya itu pilihan lo. Pilihan lo. Tapi kalau lu mau gitu ya, gue bisa dengan lu bayar gue tahu caranya to make you that famous, make you having punya banyak subscriber, banyak viewers. Gue tahu caranya. Kalau lu nggak pernah lakuin, kita berdua tahu banget. The formula is there. This is very formula itu gampang banget. Entah kenapa orang. Tapi apakah lu mau masuk ke formula itu? Ya enggak. Setiap orang beda-beda. Gue nggak mau. Itu dia. Aduh. Oke. Tapi yang gue sayangkan emang ya itu kayak. The formula berpihak pada mereka. Enggak juga. Yang gue sayangkan adalah ini lebih ke again balik lagi ke filsafat ya. Kenapa lo apa filsafat sih? Filsafat UI 2010. Okay. Lebih ke people don't know that what you do now affects people in the long term. Okay? What people do now affects people in the long term. Okay? Masalahnya adalah kebanyakan, gak semua, kebanyakan orang Indonesia merasa this is the short term play. We have to play the short term way. Padahal efeknya itu long term. Oke? Apakah lu main short term itu salah dan benar? Tergantung. Gue nggak peduli. Itu pilihan-pilihan lo. Tapi menurut gue, Eno, nih gue ngomong ya. With great power comes great responsibility. Oke? Gue kutip Spider-Man. Orang-orang
yang bikin konten-konten yang gua nggak setuju dengan, they have the power and resource to do much better and they know it. You and I know they have the power and the resource to do much, but they choose not to. Pilihan mereka. Apakah itu pilihannya sah? Sah saja. Apakah gue setuju dengan pilihan tersebut? Tidak. Itu yang gue sayangkan. Itu gue sayangkan banget, man. Itu yang gue sayangkan banget. Hanya untuk kepentingan keuntungan sementara. Kalau itu mindset kita, kapan kita maju? Mau itu dunia entertainment, mau itu Indonesia, mau itu dunia apapun. Kapan kita maju kalau kita hanya mikir kepentingan sesaat? Itu dia sayangnya. Nah, berarti gue mau singgung yang sempat kalimat Kajo yang paling kontroversi di video tersebut, yang dimana the system is rewarding the shitty content. Ya. Apakah lu, gue sempat ngeliat lu ada ketidaksetujuan sama Kajo tapi videonya nggak diselesaikan atau lu nggak sempat ngomongin? Ya. Gimana point of view sebenarnya di situ? Apa lu setuju atau? Gue setuju dengan statement Kajo. Tapi yang banyak orang ambil yang gue nggak setuju adalah itu menjadi alasan bahwa kita pergi. Ngerti gak? Jadi itu yang gue kayak, karena lu gak setuju lu pergi bro. Enggak, gue gak peduli. Ngerti gak? Gue setuju karena gini, you and I know kalau it does. Kita gak bisa pungkiri bahwa it does. Bahwa ada kreator-kreator yang di reward dan tidak mengikuti sistem tersebut, ada. Tapi apakah sistem itu proporsional kepada orang-orang yang di reward dengan memakai konten yang bagus? Menurut gue tidak, sangat tidak, ya. Jadi gue nggak bilang kalau enggak kok banyak kok ada YouTuber bagus, banyak kok YouTuber yang masih jalan ada atasi. Iya, siapa yang bilang nggak ada? Ada. Tapi gini, just because the pie is bigger does not mean that you're getting a big piece of the pie. Okay, think about that. Think about that for 1 second. Just because the pie is bigger, are you getting a bigger piece of the pie? Okay? Gue langsung kayak orang-orang kayak, bang, ini pie, piece of pie, whatever. Tapi kayak gimana ya? Gue mau ngomong soal T-Series lawan PewDiePie tahun lalu. Let's talk about T-Series lawan PewDiePie. Okay? Banyak orang mengira bahwa T-Series lawan PewDiePie itu tuh kayak ada satu orang ngomong karena lu nggak suka musik video Bollywood atau India atau whatever. Banyak orang kayak ya ini kan bebas sah-sah saja. Tapi itu lebih ke berantem filosofis, ngerti gak? Lebih ke berantem kalau PewDiePie is what YouTube should be in tanda kutip, bahwa PewDiePie adalah itu lone man standing. Gue tahu dia punya editor, gue tahu dia punya tim, gue tahu. Tapi PewDiePie represents YouTube dan T-Series represents the big company. Ya, bukan soal negara. No, bukan soal negara. Man, kalau T-Series itu T-Series USA, T-Series Amerika, T-Series whatever negara lain itu nggak penting. Negaranya nggak penting. Tapi itu lebih ke berantem ide, gitu ya? Lebih ke berantem ide. Masa PewDiePie kalah sama T-Series? Masa the greatest, bukan the greatest, masa the arguably the greatest YouTuber that is in our platform kalah sama ide sebuah company? Salah. It's just wrong. It's just wrong. Kayak aduh gimana ya? Gue ngerti. Di poin ini lu pengen ngejelasin kalau YouTube itu memberikan ruang buat yang kayak kita yang nggak punya saluran TV, yang nggak punya stasiun TV, yang nggak punya kamera bagus, yang nggak punya kru, yang nggak punya tim untuk memulai. Dan kompetisinya bareng sama orang-orang yang kayak gitu. Dan sekarang jalur kompetisinya dibuka lagi, yang dimana kita sekarang berantem sama satu gedung gitu. Satu video, let's say PewDiePie, Shive, bilang lah PewDiePie ada 5 orang, 10 lah ambil, 15 ambil. Yang dilawan masih satu gedung gitu. Yang mereka mau bikin video apa besok jadi. Bahkan satu hari yang bikin video itu bukan satu video keluar, 15 video bisa keluar satu hari. Waktu itu kan T-Series kita kayak puluhan video kan sehari. Puluhan video yang sehari keluar. Dan jelas-jelas algoritma dan sistem YouTube meng-reward hal tersebut. Ya, nggak bisa dipungkiri. Orang yang makin sering upload dan durasi yang makin panjang, makin di-reward. Betul. Dan itu adalah gini, apakah gedung, konotasi tanda kutip gedung tersebut nggak boleh upload video YouTube? Ya enggak. Tapi ketika semua orang menatap attention ke situ, ya jelasnya ada yang tidak terlihat. Ngerti nggak? Kayak itu yang membuat gue lumayan kayak, karena what happened gini. Is life fair? No, it's not. No, it's not. Okay, life is not fair. Okay, I know life is not fair. You know this capitalism. The rich will get richer, the poor will get poorer. The divide is gonna get bigger. I get it. I understand, right? Tapi just because that's the way it is,
Masa kita semua harus ya udahlah emang begini. Oh, orang Indonesia emang korupsi. Ya udahlah emang orang Indonesia korupsi. Kayak kalau mentalitas lu gitu aja ya udah, ya udah. Tapi I'm sorry, gue minta maaf kalau gue sama Kajo nggak mau menerima mentalitas tersebut. Ya itu pilihan kita untuk tidak menerima mentalitas kalau ya udah. Ngerti nggak? Kayak I get it. YouTube is a business. I get it. Right? Yes. But sometimes kita seperti kata Jovial Lopez, sometimes nggak semua hal di dunia harus dilihat dalam kacamata bisnis. And betul banget. But capitalism and business itu encourage growth, competition, innovation. Iya, gue juga ngerti ekonomi dasar dan gue juga mengerti filsafat pemikiran ide dasar dan ideologi kapitalisme. Gue juga ngerti, gue nggak bego. I understand. But again, sometimes in life, you don't have to go to business route all the time. Itu poin gua. Buat yang masih nggak paham di sini, Andovi bilang bahwa it's okay to come. Jadi boleh aja company itu masuk YouTube, berkompetisi di YouTube, ya suka-suka mereka. Tapi jangan sampai kita punya point of view yang bilang bahwa mereka yang keluar dari kompetisi itu adalah pihak yang dalam tanda kutip kalah saing, menyerah, tidak punya lagi harapan. Betul. It's still a choice. Karena ya itu, ketika kita mindsetnya hanya ngomongin angka, kita hanya ngomongin YouTube, kita nggak akan pernah bisa punya hal lain selain di YouTube itu sendiri. Oke, sekarang bener, tapi berarti benar kata Andovi, itu baru company, belum satu negara tiba-tiba masuk YouTube. Iya, kalau satu negara masuk YouTube selesai udah. Iya gitu, company bisa dihajar, tak company yang ngambek kayak kita, bikin podcast kayak kita gini. Masa tiba-tiba kita satu gedung dilawan sama satu pulau gitu kan? Ya nggak. Jadi it's not fair, tapi bukan mereka tuh mikir kita kayak nggak adil. Bukan kayak gitu. Aduh, ya ampun. Emang kadang-kadang tau nggak? Salah satu hal yang harus di teach di sekolah-sekolah Indonesia adalah critical thinking. Yes, of course. Critical thinking dan logical fallacies. What are logical fallacies? Mau itu ketika lu menyerang orang dan tidak menyerang argumennya. Ad hominem. Apa namanya? What's it called when you straw hat fallacy? Ad hominem kalau nyerang orang. Ya, ad hominem sama ada straw man fallacy juga kan? Straw man itu kalau misalnya dia nggak ngomongin topiknya, geser. Betul. Tapi lu mengambil suatu hal yang beda, ya nanti. Nah, jadi kayak menurut gua orang-orang Indonesia tuh belajar lebih banyak tentang logical fallacies. Oke, menurut gua itu pemikiran kekeliruan dalam berpikir tuh harus diasah lagi dalam otak-otak orang Indonesia. Lu sadar nggak, Dok? Mungkin ini agak jauh banget dari tema ya, tapi lu sadar nggak bahwa ketika ada omongan Thanos yang bilang curse, you're not the only one who curse with knowledge gitu. Ketika kita pas Thanos ngomong ke Iron Man. Ke Iron Man. Yang itu terjadi sama lu nggak sih menurut lu? Kayak gue tahu banyak hal, cuman orang-orang di sekitar gue nggak tahu. Terus they put the blame on me. Ngerti. Just karena hanya mereka nggak bisa ngerti point of view lu. Dan lu mesti menerima beban moral itu sebagai orang yang ngetahuin. Dan lu udah coba untuk ngasih tahu, tapi lu nggak mampu untuk sampai ke otak mereka. Itu yang lu rasakan nggak sekarang? Iya, gue kadang-kadang merasa begitu di Indonesia. Karena, Chandra! Chandra! Lu adalah salah satu pencetus komunitas web series Indonesia tahun 2011, kan gak lu? Lu adalah salah satu hostnya juga, anjir. Gue ketemu pertama kali di sono. Ikut. Tadi lu ngomongin Iron Man, Thanos ngomong ke Iron Man kan? Iya. Sebagai fans MCU terbesar di Indonesia. Sebagai orang yang mengerti MCU. Gak mungkin, bullshit. Gue setuju banget. Gue tuh ada satu quote atau pemikiran lagi yang ngambil ke pemikiran itu adalah ignorance is bliss. Right? Ketika lu tidak tahu, itu akan membuat lu bahagia, right? Dan kadang-kadang gue merasa bahwa pengetahuan itu justru membuat lu tidak bahagia, sama seperti lu ngomong tadi. Ketika lu tahu hal-hal tertentu, lu kayak anjing, why do I know this? Why am I cursed with this knowledge gitu? Yes. Karena sometimes it's just much better to not know. Yes. Right? Karena it's bukan better. Sometimes it's much easier. Here. Sometimes it's much more comforting. Yes. To your soul to not know what's going on. Ya itu gue nggak bilang gue orang yang tahu segalanya dan gue pintar, enggak. Oke, jelas banyak orang yang jauh lebih pintar daripada gue.
Tapi bener kata lu, sometimes you feel cursed. Sometimes you feel really cursed with this knowledge in your head. Dan paling dan itu lo makin diperparah dengan adanya internet gitu. Ketika semua orang bisa merespon apa yang lo keluarkan di internet, everybody without any filter. Menurut lo itu salah satu alasan lo gak untuk merasa lelah, capek atau kayak Gue tuh selalu conflicted. Gue tuh selalu conflicted sama masalah ini. Karena dalam satu sisi gue sangat menjunjung tinggi kebebasan hak bicara untuk berkarya dan kebebasan berpendapat. Oke, gue kalau solo masalah ngomong, speech, gue bisa dibilang super extremely liberal. Bisa dibilang gue super liberal. Kayak lu mau ngatain gue sekarang, hak lu, tapi lu harus siap dengan konsekuensi gue bisa mengatain lu balik. Yes, that's true. I don't want to live in a society di mana gue memberitikan apa yang lu boleh ngomong. Karena that's not fair. Karena bokap gue secara pribadi, my dad fought for the rights for people to be able to speak, right? Jadi ketika lu menghilangkan filosofi itu it's just wrong. Tetapi gue sangat conflicted satu hal lagi Oke. Ini yang gue sangat conflicted lagi nih. Gue udah gini. Ini akan sangat kontroversial. Gue pasti kayak Andovi, kalau lu nggak yakin sama apa yang lo ngomongin, please hold. Tapi kalau lu pede, silakan ngomongin. Yang gue mau ngomong adalah begini. Think about it twice. Oke, gue kasih analogi yang sangat baik. Oke. Lu tahu Neil deGrasse Tyson? Yes. Neil deGrasse Tyson, oke. Neil deGrasse Tyson sempet ngelawan rapper B.O.B. Oh ya. Yang masalah flat earth. Flat earth. Oke. Nah, dengerin gue baik-baik. Apakah lu sah-sah saja mikir bahwa dunia itu flat? Sah. Terserah nih. Tapi ada batasan ketika pemikiran lu yang jelas-jelas salah, oke, menginfluence atau mempengaruhi generasi berikutnya dan mempengaruhi cara kita hidup. Maksudnya apa? Kalau ada tiba-tiba RUU tentang flat earth, contoh ya, lu salah. Lu ada hak mikir dunia itu flat earth, silakan. Tapi ketika pemikiran itu mengubah cara kita hidup dan mengubah society in general, itu gue akan lawan lu. Lu salah. Ngerti gak? Kayak simply said, sometimes if you're too stupid to have an opinion, shut the fuck up. Simply said, again, gini. Ketika and that's what Neil deGrasse Tyson said. B.O.B., you are a rapper with many people listening to what you think. When kids or anybody listen to, emang the earth is flat. Man, pasti ada orang yang bener. Ngerti gak? Gue yakin sekarang panas kolom komentar bakal kayak Andovi, flat earth is kubu flat earth di YouTube lu tahu kan sangat besar. Gue tahu lah kubu flat earth. Tapi gue percaya Singham tidak begitu. Gue percaya. Gue percaya para Singham tidak begitu. Terkadang jika kebebasan berpendapat lu ini merugikan orang lain dalam hal-hal yang super penting, nggak boleh. Menurut gua lu nggak boleh ngomong. Again, itu contoh flat earth ya, contoh flat earth. Ngerti nggak kayak apa ya? Lu bisa kasih analogi yang lain nggak? No, gue lagi mikir analogi. Jadi sebenarnya ada contoh yang lain dan ini sebenarnya juga gue dukung. Ini juga bagian dari freedom of speech itu sendiri. Jadi pertama, gue paham banget maksud Andovi bahwa memang apalagi kita, lu adalah bagian dari para pejuang yang orang-orang yang pengen ada freedom of speech di mana-mana gitu. Dan lu ada keresahan di mana banyak orang menggunakan freedom of speech to make untuk sesuatu yang dampaknya sangat-sangat buruk, ya kan? Iya. Ya. Gue akan tetap di posisi bahwa mereka tetap boleh ngomong, mereka tetap bisa ngomong, mereka tetap harus ngomong. Tapi di situ, makanya ini, kalau lu tahu ya, lu sadar nggak, Dov? Definisi freedom of speech seseorang di Indonesia, banyak yang salah kaprah bahwa ketika dia ngomong, dia nggak boleh dikritisi. Itu lebih ridiculous lagi. Betul. Jadi ketika dia ngomong flat earth, kita nggak boleh lawan dia. Padahal sama sekali nggak buka. Padahal that's the part of freedom of speech. Ketika lu juga bisa dikritisi, and that's the beauty of it gitu loh. Itu yang membuatnya jadi indah gitu. Betul. Nah, tapi kalau nggak salah ini Bertrand Russell ya, tapi boleh correct me if I'm wrong. Dia bilang bahwa paradox of freedom of speech adalah freedom of speech harus punya kuasa, punya power untuk menekan mereka yang berusaha membungkam freedom of speech. Oke, I understand. I get what you mean. Pandangannya gini, lo, gue as simple as Nazi, oke? Nazi. Gue mau promote Nazi, di mana nanti gue akan berkuasa dan kalian akan sukses di bawah gue, tapi cuman kaum Arya, yang lain gak boleh ngomong. Doing my freedom of speech, right?
Betul. But it's clearly, itu sangat jelas banget bahwa freedom of speech yang gue sedang lakukan adalah upaya untuk menutup freedom of speech kemudian. That's why freedom of speech yang sebenarnya harus membungkam dia. Karena dia membahayakan freedom of speech dengan jelas. Tuh. Itu jalur yang paling baik menurut gua ngomong-ngomong freedom of speech. Kenapa kita jadi bahas filosofi? Kan kita mau ngebahas elu ya. Kan lu filsafat UI 2010. Kenapa harus kayak gitu? Tapi gue yakin pasti banyak orang komentar. Maksud gue adalah gimana ya? Orang pasti mikir, bang, ini kan kita nggak tinggal di Amerika. Konsep freedom of speech kita beda sama Indonesia atau whatever. Iya, benar. Tapi menurut gua apa salahnya kita mengambil elemen-elemen dari negara lain atau idealisme lain yang bisa kita terapkan di budaya atau social culture kita sendiri yang bisa improve. Ya, gua nggak bilang itu gitu ya. Karena gini, gua sebagai gua mau kasih contoh, gua mau kasih analogi ya. Gua suka kasih analogi. Gua seperti lu tahu ya, gua anak diplomat, nyokap gua diplomat, gua tinggal di luar negeri. Lama, dari gua Denmark, India, Norwegia. Ada banyak pikiran-pikiran barat yang gue super setuju. Tapi ada banyak pikiran-pikiran barat yang gue super nggak setuju. Right? Nah, masalah gue ada contoh, gue mau kasih contoh. Gue kasih contoh bahwa ada pemikiran Indonesia yang menurut gue sangat bagus yang justru menurut gue harus diterapkan di Western countries. Oke. Karena gue punya perspektif unik. Gue nggak ngomong ini sembarangan karena gue punya perspektif unik. Gue tinggal di situ. Yaitu apa? Kekeluargaan. Okay? Jangan pikir kekeluargaan negatif di mana emak-emak gosip. Oh apa? Enggak. Lu jangan mikir kekeluargaan dalam sisi negatif ya. Karena gue tahu konsep kekeluargaan atau togetherness atau apa ya? Apa sih gotong royong atau apa ya bahasanya? Konsep kerjasama, family values yang di Eropa sama di Western culture Indonesia kan beda. Tapi karena gue punya perspektif yang unik, menurut gue justru terkadang family values yang diambil yang ada di Indonesia bisa sangat diterapkan di Barat. Gue tahu walaupun kulturnya beda, gue ngerti. Nah, sama hal seperti beberapa value dari Western values yang menurut gue bisa diterapkan di Indonesia dengan gaya Indonesia tersendiri. Nah, value itu apa? Itu bisa satu live stream lainnya. Itu bisa satu live stream lainnya ya pasti. Jadi ya itu dia kayak apa ya? Kenapa sih kita nggak bisa? Gue nggak mau ngomong open minded ya. Gue nggak mau so open minded. Bukan so open mindedness. Kenapa kita nggak bisa belajar dan mengambil belajar dari orang lain untuk kita gunakan dengan cara kita sendiri di negara kita sendiri. Does that make sense? Iya. Mungkin Andovi juga mesti kasih contoh kalau Andovi tuh nggak ke barat-baratan banget, dalam artian ada beberapa hal juga yang mungkin Andovi nggak setuju ada di barat dan di apply di Indonesia. Sama sekali nggak. Mungkin how about gun rights? Do you agree gun rights? Secara pribadi gue disagree. Iya. Right to bear arms. Kan kalau dia the right to Second Amendment, right? The right to bear arms, Second Amendment. Sebenarnya gue disagree, tapi again, I don't live in America, right? So my perspective is very skewed in a sense that gua gini, gue nggak mau ngomong hal-hal pribadi. Tapi intinya gue kenal orang-orang yang sangat mengadvokasikan the Second Amendment in the US. Again, karena mereka ada sejarahnya sendiri, ada apa-apa sendiri. Again, gue mengerti. Tapi dalam perspektif gue sebagai orang yang tidak tinggal di Amerika dan tinggal di belahan-belahan dunia seperti Denmark, Norway, dan Indonesia dan India yang tidak ada Second Amendment to right to bear arms. Perspektif gue adalah bisa kok negara tanpa the right to bear arms. Itu perspektif gue. Yes. Tapi kalau lu ngomong ke orang-orang yang tinggal di sana, apalagi in the Bible Belt yang bukan coastal cities-nya US, pasti no, this is my right. Fuck you, this is my right to bear arms. Again, karena perspektif kita totally different. Ya, jadi ya menurut gue the right to bear arms is again you don't have to own guns. Itu again, tapi ini pasti orang-orang serang gue lagi kan. Udah pasti gue diserang, udah pasti. Yeah. Tapi that's prove your point kalau lu nggak selamanya barat banget. Iya, gue nggak sama sekali nggak barat banget. Iya. To prove your point kalau Andovi tetap berusaha untuk ambil mana yang menurut dia cocok ditaruh di Indonesia dan nggak semuanya perlu ditaruh di Indonesia. Betul sekali. Apalagi kalau ngomongin tadi right to bear arms, kayaknya nggak perlu banget di Indonesia ya. Nggak, menurut gue nggak perlu. Oke. Do you want to back to the Skinny Indonesian 24 or we talk about terserah Eno, you are the host, gue terserah. Lu mau ngapain pun gue suka di conversation kita. Oke, Adopi.
Ya. Coba lu jujur sama kita. Oke. Komen apa yang paling pernah bikin lo down? Kayak the first time or maybe yang paling memorial banget, kayak ada kalimat ini muncul di YouTube or di sosial media lain dan itu bener-bener bikin gua jek. Komen yang paling bikin gue down adalah di sosial media ya, nggak di YouTube, di Instagram. Apapun itu. Ketika bokap gue meninggal, ada orang yang ngomong, mampus bokap lu nggak masuk surga karena agama dia bukan agama tersebut. Ada, dan gue sampai, lu harus ngerti. No, gue masih ingat, gue baca komentar, itu bukan fake akun, nggak ada fake account. Komen itu di like sama 7 orang. What? Okay? Gue nggak mau ngomong soal agama karena itu adalah salah satu hal yang I am smart enough to know to not talk about it. And Andovi, kalau lu nggak mau ngomongin masalah pribadi lu ini juga, it's okay loh. No, it's fine. Gue cuma menjawab pertanyaan lu soal komentar kayak itu kan. Sampai gue interview Nadiem Makarim soal komentar itu. Sampai gue bikin video untuk Creators for Change. Ini sampai gue kayak, seumur hidup gue di YouTube, gue dikatain segala hal macam. Apalah lu jelek, nggak mandi, mati lu bangsat, so apa. Gue dikatain dalam semua spektrum pengatakan, udah. Dan gue orang lumayan kebal. Tapi ketika bokap gue yang baru meninggal dikatain gak masuk surga karena karena agama tidak agama tersebut, gue sedown itu. Gue lagi terpuruknya, Yes. Wow, gue ditampar puruk-puruknya. Oke? Ini bukan soal apakah gue percaya ada surga dan neraka. Itu bukan soal itu, bukan soal agama, bukan soal agamanya ya. Tapi gini, apapun views agama gue, apapun views spiritual gue, tentunya gue mau yang terbaik buat bokap gue. Tentunya lah. Dan ketika ada orang komen itu, waduh gue kayak shit man. Nah ini nih, tapi anjingnya di satu sisi di belakang kepala gue, orang ini punya hak untuk ngomong gitu. Tahu nggak? Itu anjingnya sesedownnya gue ketika gue baca komentar itu, orang ini punya hak untuk ngomong gitu, dan itu yang membuat gue sedih. Itu yang membuat gue sedih karena it's up to us to tell people you have the right to say it, but don't fucking say it. Gitu ya, kayak gimana ya, kayak aduh, gue bingung banget, gue sumpah gue kayak anjing ini jahat ya, ini internet jahat ya. Emang internet jahat, I know internet is a free space, I know, tapi itu dia you have the right to say it, but please, there is a time and place to say such things, okay? Jangan ketika bokap orang baru meninggal, lu ngomong, bokap lu gak masuk surga karena agamanya gak whatever. Aduh, gue bener-bener down banget. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan lu, itu komentar tersedih selama gue 9-10 tahun di dunia digital. Oke. Thank you Andovi udah mau berbagi hal yang menurut gue it's kind of super dark sih menurut gue, sampai ada komen kayak gitu. Emang dark banget. Nah, dari kita ngomongin balik ke YouTube itu sendiri. Jadi kita balik ke topik. Jadi you pensiun dari YouTube 1 tahun terakhir ini, yang bisa lu jamin dan bisa lu janjikan ke kita adalah lu nggak bakal pernah upload lagi di 2021 Juni. Setelah 24 Juni 2021, gua tidak akan mengupload lagi di bawah naungan Skinny Indonesian 24. Di channel. Apakah gua akan main di video YouTube orang lain? Iya. Iyalah, gue gak bego. Apakah gue akan main di iklan-iklan YouTube setelah itu di YouTube yang akan di-upload ke YouTube? Iya. Tapi enggak di bawah Skinny di Sony 4 tidak. Gue nggak tahu kalau lu di podcast Dedi kan gue udah jelasin. Salah satu plan kita untuk channel Skinny di Sony 4 adalah gue ngomong ke Dedi bahwa nama Skinny di Sony 4 akan kita ganti menjadi Dalopes ya. Karena nama kita Dalopes dan itu nama ayah, nama papa kan Dalopes. Dan kita akan kasih channel kita tanda kutip ke provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Again, logistikanya apa gue nggak tahu. Logistikanya lu kasih ke siapa? Again, itu nanti. Idenya adalah kasih ke provinsi NTT untuk apa? Untuk menaikkan budaya dan kultur NTT. Iya. Mengenang papa dan untuk mengenang who we are as people. Tapi apakah kita akan mengurus channel itu? Enggak juga. Again, tapi itu salah satu ide idealis yang kita punya. Oke, kita masih ada berbagai ide lain, tapi so far itu yang sementara mau kita lakukan dengan channel YouTube kita. Kasih ke provinsi yang ya, dan lu udah tahu abis itu lu mau ngapain? Lu pribadi? Ya, tahu. Itu? Saya nggak tahu. Ada berbagai proyek rahasia. Tuh kan? Yang gua nggak mau ngomong. Ada pribadi ya. Pribadi. Gua nggak ngomongin Skinny lagi. It's all about Andovi. Ada berbagai proyek rahasia yang gue pengen lakukan
nggak bisa gue announce karena bakal ada video announcement-nya bukan di YouTube tapi di Instagram gue pribadi. Akan gue announce salah satu proyek besar gue pribadi. Yaitu? Gue nggak bisa gue ngomong di sini. Kok nggak bisa? Sorry. Tapi yang bisa gue ngomong adalah gue akan lebih fokus ke hal-hal di luar YouTube. Contoh, gue lagi nulis buku tentang nyokap. Jadi gue lagi nulis buku tentang nyokap karena gue nggak mau mengulang kesalahan gue yang terjadi di bokap gue. Di mana gue mengenal bokap gue setelah dia meninggal, dan I don't wanna repeat the same mistake. Gue mau nulis buku tentang nyokap. Siapa yang bakal beli buku tentang nyokap gue nggak peduli. Enggak, ini bener-bener purely dari hati gue mau nulis buku tentang nyokap. Ini siapa tahu kalau gue punya anak cucu, gue nggak tahu gue mau kasih ini buku tentang Hendra Heni Andris, ibu dari seorang Andovida Lopez. Ini anak-anak baca, ya. Again, itu pemikiran gue sekarang. Dan gue mau fokus ke dunia perfilman. Apapun itu, mau itu gue acting kek, mau gue bantu produksi di suatu film lagi, atau gue ngeproduserin orang-orang yang bikin film, gue mau lebih ke situ, ke OTT, gue bakal lari-lari ke OTT, dan apalagi ya, dan secara pribadi, ini benar-benar go pribadi, kalau setelah COVID ini, gini, COVID nggak akan pernah hilang ya, kita tahu itu COVID nggak akan pernah hilang, akan terus ada, tapi kalau kita udah bisa terbang kemana-mana, gue pingin keliling dunia. Gue pengen keliling dunia, gue pengen ke Afrika, gue pengen ke tempat-tempat yang gue bilang, gue pengen ke Amerika Selatan, gue pengen keliling dunia dan tidak membuat konten akan hal tersebut ya. Gue pengen keliling dunia aja, dan pasti gue upload di Instagram gue kayak, hey gue lagi di Mesir, lagi lihat piramida, hey gue lagi di Chili, di apa whatever, maksudnya, tapi gue upload itu sebagai memori buat gue sendiri, bukan sebagai konten. Ngerti nggak? Ya. Jadi itu pribadi banget. Tapi ada satu proyek besar gue yang gue nggak mau kasih tahu orang-orang. GGS 2 ya? Gak, bangsat GGS 2. Anjing GGS 2. Gak ada. Nah, menyangkut dari podcast lo di Dedi yang bilang bahwa kenapa lo tiba-tiba pengen ngedirect atau membuat YouTube Rewind 2020? Oke, gue gak ingin ngedirect, gue salah satu pelopor dan mau menggerakkan.